Maximus Oil and Gas Role for Economic Growth in Energy Transition Era. Minyak dan gas bumi sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka transisi energi. Namun, beberapa tahun terakhir, sektor migas justru menghadapi tantangan berat. Mencuatnya perang antara Ukraina dan Rusia telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari volatilitas harga hingga berkurangnya pasokan migas. Kondisi tersebut turut memicu krisis energi global. Dampaknya meluas sampai menyebabkan meningkatnya inflasi dunia, perlambatan ekonomi global, dan meningkatnya kerawanan pangan. Bloomberg mencatat tahun 2022, pengeluaran biaya energi dunia berada pada rekor tertinggi. Porsi biaya ini mencapai lebih dari 13% terhadap produk domestik bruto global. Kondisi ini merupakan imbas dari meningkatnya harga migas. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi fosil yang terjangkau masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya menjaga pasokan migas di masa depan perlu diimbangi dengan langkah menekan emisi karbon. Menurut Wood Mackenzie, dekarbonisasi pada sektor energi dapat dicapai dengan cara mengganti batu bara dengan gas bumi dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Namun, tidak dipungkiri jika permintaan migas global masih akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan dekarbonisasi di bawah Perjanjian Paris. Indonesia akan mengurangi emisi karbon secara signifikan pada tahun 2030 demi mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat daripada itu. Dalam Rencana Energi Umum Nasional atau RUEN, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional akan terus ditingkatkan. Energi ini diproyeksikan meningkat menjadi 26% pada 2030 dan 31% pada 2050. Saat ini, Dewan Energi Nasional sedang menyusun revisi RUEN untuk mencapai target net zero emission dengan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan 66% pada tahun 2060. Sedangkan persentase porsi migas di kedua skenario RUEN tersebut diproyeksikan menurun seiring dengan meningkatnya porsi energi terbarukan. Meski demikian, secara volume, permintaan migas justru diproyeksikan meningkat. Guna memenuhi permintaan energi yang meningkat dan mengurangi resiko ketahanan energi yang dapat berimbas pada perekonomian nasional, Indonesia perlu memastikan keberlangsungan investasi di sektor migas. Secara khusus, dengan meningkatkan aktivitas eksplorasi migas nasional. Apalagi, pemerintah Indonesia telah menargetkan produksi 1 juta barel minyak bumi per hari dan 12 miliar kaki kubik gas bumi per hari pada tahun 2030. Saat ini, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan Indonesia baru mencapai sekitar 60% dari target produksi migas nasional. Sementara itu, Wood Mackenzie memproyeksikan permintaan energi yang terus meningkat dan produksi yang terus menurun berpotensi membuat Indonesia menjadi net importir gas di masa depan menyusul minyak bumi. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat lebih menarik peluang investasi migas global untuk mengembangkan potensi migas nasional. Kondisi-kondisi tersebut memerlukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk merumuskan peta jalan upaya pengembangan migas yang menyeluruh dalam upaya mencapai target net zero emission, sehingga menciptakan ketahanan energi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.